Orang baik itu hampir selalu menderita. Kita bisa lihat ya, ibu-ibu sinetron menderita, superhero menderita, ada cowok baik di friendzone menderita, dan mungkin kamu juga. Nah, masalahnya adalah kalau di dunia film kebaikan itu berakhir dengan happy ending. Mau di tengah-tengahnya ada masalah, biasanya berakhir baik. Tapi kalau di dunia nyata, apakah itu juga sama dengan realita bahwa kebaikan selalu berakhir baik? Ya enggak, malah seringkali orang jahat yang menang, iya enggak sih? Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus berhenti jadi orang baik? Dan sebetulnya memang apa sih solusinya? Dan benar enggak sih orang baik itu selalu menderita? Nah, kamu tonton video ini sampai habis, sampai kamu tahu keseluruhannya. Hal pertama yang perlu kita tanyakan adalah emang orang baik itu kayak gimana? Kita samain dulu nih definisinya biar lebih jelas. Menurut kamu, orang baik itu kayak gimana? Kamu bisa balas di komen ya. Kita bisa bilang kebaikan itu adalah tindakan yang bermanfaat, yang baik, yang biasanya ditujukan pada orang lain. Dan ini erat sekali dengan kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Ketika kita melihat dan merasakan penderitaan orang lain, nih ada orang menderita di hadapanmu dan pas kamu melihat, terus kamu pengen menolong. Dan kamu beneran nolong mereka. Dan kamu menolong mereka tuh untuk meringankan beban mereka. Nah, kalau ngomongin orang baik, sebetulnya orang baik itu punya satu ciri khas yang sama. Satu ciri yang menarik di setiap orang baik. Mereka yang orang-orang baik biasanya punya karakter keramahan yang tinggi. Nah, terus ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, punya trust yang tinggi pada orang lain. Biasanya cenderung percaya bahwa orang itu baik. Orang tuh gak jahat, pokoknya positif lah ya. Yang kedua, jujur dan tidak manipulatif. Kebanyakan mereka jujur dan disukai banyak orang. Mereka menganggap kalau pertemanan atau hubungan keluarga itu lumayan penting. Jadi lebih penting hubungan daripada kamu sukses. Mendingan berhubungan dengan baik daripada kaya misalnya. Terus yang ketiga, orang baik itu biasanya suka melakukan hal baik. Udah jelas lah ya, mereka itu suka menolong dan berbagi sama orang lain. Nah, yang keempat, orang baik itu patuh. Biasanya suka menghindari konflik dan mereka juga gak suka bikin masalah. Gak suka ngejatuhin orang dan sukanya bekerja sama. Terus ada yang kelima, orang baik itu cenderung rendah hati. Mereka tidak peduli dengan flexing. Ya udah, flexing jabatan gak perlu. Flexing kekayaan apalagi. Flexing prestasi ngapain gitu. Dan mereka menganggap orang lain itu lebih hebat daripada mereka. Nah, yang terakhir biasanya orang baik itu perhatian. Jadi care sama orang lain, sering mudah kasihan sama orang lain, dan mereka gak suka lihat orang lain itu tertindas atau di posisi yang lemah. Kalau kamu perhatiin, dunia bakal indah banget ya kalau semua orang punya karakter keramahan yang sangat tinggi.
Tapi sayangnya dunia tidak ideal yang kita pikirin. Kebaikan itu gak selalu dibalas dengan kebaikan. Walaupun kita berbuat baik, belum tentu orang melakukan hal yang sama pada kita. Sedihnya ya begitulah ya. Mungkin kamu juga sering dengar cerita atau nonton film di mana orang baik dikhianati sama orang lain. Bahkan akhir-akhir ini banyak nih kasus seperti perselingkuhan dan KDRT. Nah, selanjutnya kita bahas jadi orang baik itu worth it atau enggak. Aku kasih spoiler ya, jawabannya bisa jadi enggak enak. Jadi orang baik itu tidak selamanya menguntungkan. Ada banyak situasi dan kondisi seperti aku contohkan tadi, di mana orang baik itu malah justru lebih menderita daripada orang yang tidak baik. Menariknya lagi, secara statistik, orang yang baik cenderung lebih miskin daripada orang yang tidak baik. Kenapa sih bisa begitu? Malah orang yang keras kepala, yang gak suka kooperatif, itu jadi orang yang jauh lebih sukses. Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, kebaikan itu seringkali bikin candu buat kita. Jadi kalau ngomongin soal kebaikan, seringkali kita tuh sebenarnya berbuat baik itu bukan karena orang lain. Bukan karena kita ikhlas berbuat baik, tapi justru kita berbuat baik karena sebagai manusia kita suka berbuat baik. Karena pingin diri kita feel good. Jadi bukan tulus bantuin mereka, tapi karena kita sudah kecanduan aja. Yang kedua, orang baik itu biasanya mementingkan hubungan di atas segalanya. Ini masih nyambung sih dengan poin sebelumnya. Hubungan dengan orang lain itu dirasa penting banget menurut orang baik. Jadi orang yang berkorban, orang yang pasif, ini yang jadi membuat mereka menyepelekan hal-hal yang bikin mereka jadi sukses, seperti di dalam karir dan lain-lainnya. Dan orang baik itu cenderung tidak mengatur keuangan mereka. Nah, yang ketiga, ini berhubungan dengan yang pertama dan kedua. Semakin kamu baik, semakin beresiko kebaikanmu dimanfaatkan orang lain. Beberapa orang cuma mau mengambil keuntungan dari kamu. Jadi kalau kamu tidak bisa membatasi kebaikan itu, kamu malah akan jatuh. Dan ini memunculkan pertanyaan lagi, apakah jadi baik bukan pilihan yang tepat? Kalau aku sih gak setuju kalau kita berhenti jadi orang baik. Mungkin kita harus lebih sedikit pintar dalam mengatur kebaikan kita. Yuk kita bahas. Setiap orang itu punya pilihan hidup seperti apapun. Mau jadi jahat, jadi baik, jadi pintar, mau jadi bodoh. Tapi menurut aku, menolak jadi baik itu bukan pilihan yang tepat. Tetap worth it kok berbuat baik, tapi kita harus lebih pintar terhadap kebaikan yang kita lakukan. Dan bahkan riset menunjukkan kalau jadi orang jahat seringkali punya masa kecil, bahkan masa depan yang menderita juga dibandingkan dengan orang baik. Tapi bukan berarti semua orang yang merasakan hal buruk di masa lalu akan selalu jadi orang jahat. Itu enggak lah. Kita juga sering lihat keluarga yang broken home. Banyak loh orang-orang yang sukses walaupun mereka broken home. Atau meskipun kamu pernah dibully atau broken home bukan berarti kamu jadi jahat. Dan itu juga bukan jadi alasan buat kamu untuk berbuat jahat pada orang lain. Malah justru ini adalah jadi tantangan buat kamu untuk berbuat baik. Kalau kamu dibully, kalau kamu punya pengalaman buruk di masa lalu, kalau kamu berubah jadi baik,
itu malah growth-nya jadi lebih mantap daripada orang yang gak pernah mengalami stres sama sekali. Jadi ini saatnya buat kamu untuk jadikan penderitaanmu di masa lalu atau masa kini untuk jadi kekuatan. Selain itu, kebaikan punya banyak benefitnya. Aku sebutin aja kebaikan itu jadi sumber kebahagiaan, itu benar. Baik itu menyenangkan dan bisa meningkatkan rasa percaya dirimu. Berbuat baik juga membuat brandingmu jadi lebih baik juga sama orang lain. Jadi orang lain cenderung berbuat baik juga sama kamu. Tapi ingat, berbuat baik harus smart. Dan bagaimana cara smart untuk berbuat baik? Cara yang pertama, kamu menolong orang secara efektif. Memang berbuat baik itu bagus. Dunia itu butuh orang baik, betul kan? Tapi akan lebih oke kalau perbuatan baik yang kamu lakukan itu benar-benar berdampak bagi sesama dan buat dunia. Sesuatu yang baik itu tidak selalu baik. Aku ambil contoh ya. Contohnya kemiskinan. Menurut kamu kasih uang ke anak jalanan itu akan membantu mereka enggak? Jawabannya pasti enggak. Malah membuat mereka jadi selalu mengharap pemberian dari orang lain. Terus nih, ada contoh lagi. Kita sebagai orang tua, kita manjain anakmu, kamu beliin apapun yang anakmu mau. Dan saat itu juga, itu baik enggak menurut kalian? Yang mungkin kelihatan baik, justru anak kalau nggak dilatih untuk menunggu atas keinginannya, malah akan cenderung lebih manja dan punya mindset instan, lebih dan nggak mau kerja keras. Jadi hal baik nggak selalu baik. Terus gimana nih contoh hal yang buruk bisa jadi baik? Contohnya misal ya, kamu ingin menolak sesuatu, tapi kamu nggak tolak karena kamu punya pikiran yang kesannya kamu itu jahat atau buruk. Nah, coba ada contoh yang lain nggak menurut kalian? Bisa tulis di komen juga ya. Sebenarnya baik atau buruk itu relatif. Hal yang baik buat aku belum tentu baik buat kamu. Dan juga sebaliknya. Kalau kamu suka melakukan kebaikan, ya silakan lakukan itu terus-menerus. Karena itu akan menguntungkan kamu. Yang penting kamu harus smart. Kalau aku ketemu orang baik, ya aku bakal baik. Kalau mereka toksik, ya udah mungkin kamu akan stop kebaikan itu. Itu yang menurut aku melakukan kebaikan secara smart. Dan juga melakukan kebaikan bukan berdasarkan ingin kelihatan baik, tapi benaran efektif. Meskipun memang ini kelihatan seperti hal yang buruk. Kalau kamu bisa melakukan hal yang baik di kehidupan yang sementara ini, ya jadilah orang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.